Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas materi tentang array atau yang biasa disebut dengan larik biasanya kalau di bahasa pemrograman. Oke, untuk hari ini saya akan bahas tentang konsep array itu sendiri apa. Berikutnya untuk hari ini kita fokus ke array dimensi 1 berikut praktikumnya menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio. Oke. Sebuah variabel tunggal seperti yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya, mulai dari pembuatan aplikasi menggunakan variabel, menggunakan tipe data, sampai ke perulangan, percabangan, dan yang lain-lainnya, umumnya hanya menggunakan variabel tunggal. Dan biasanya variabel tunggal hanya bisa menyimpan sebuah nilai saja pada prinsipnya. Variabel tersebut tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang mempunyai tipe data sama. Bagaimana kalau semuanya kita ingin menyimpan data yang mempunyai tipe data sama contohnya. Kalau menggunakan konsep-konsep sebelumnya tentunya kan tidak bisa. Dalam pemrograman seringkali akan mengolah sekumpulan data yang bertipe data sama. Oke, contoh yang paling simpel contohnya. Saya ingin mengumpulkan data hasil ujian 100 orang mahasiswa. Berarti kan saya harus buat tabel. Tabel mahasiswa berikut nilainya berapa, mahasiswa 1, mahasiswa 2, sampai nanti mahasiswa ke N. Atau contohnya ada tabel siswa pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tabel mahasiswa, tabel orang, tabel harga barang di pasar swalayan, selanjutnya daftar kode wilayah, dan yang lain-lainnya. Kan nggak mungkin satu kalau seperti ini. Jadi kalau berbicara tentang kenapa harus ada yang namanya pemrograman dengan menggunakan array. Kayak array itu sendiri apa? Merupakan tipe data terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen yang mempunyai tipe data yang sama. Tipe data sama contohnya nama mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4, mahasiswa 5, sampai nanti mahasiswa ke N. Oke, dan kalau seperti yang barusan saya jelasin, nama mahasiswa berarti kan menggunakan tipe data string. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman. Kenapa? Karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan ada istilah terindeks nanti di array itu sendiri. Oke, ini kalau berbicara tentang array. Banyaknya komponen dalam satu array nanti ditunjukkan oleh suatu indeks yang disebut dengan tipe indeks atau yang biasa disebut dengan index type. Elemen array sendiri dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Indeks array biasanya dimulai dari 0, bukan dari 1. Ada istilah array, ada istilah elemen, indeks, selanjutnya ada yang namanya ada elemen, ada indeks array, selanjutnya ada yang namanya elemen array. Nanti kalau kita berbicara tentang bahasa pemrograman, kalau kita berbicara tentang array di bahasa pemrograman. Contoh seperti tabel yang ada di depan ini. Ada nilai ke, selanjutnya ada alamat ke, ada indeks ke. Untuk nilai dan alamat ini selalu dimulai dari 1. Tapi kalau berbicara tentang indeks, ini selalu dimulai dari 0. Berarti indeks ke 0, berarti alamat atau nilai indeks ke 1. Ini contoh implementasinya, contohnya di beberapa perangkat jaringan contohnya. Di beberapa perangkat jaringan contohnya ada istilah interface. Kalau di perangkat-perangkat jaringan biasanya dimulai dari 0. Port 1 biasa disebut dengan interface ke 0. Oke, sama halnya dengan yang ada di array. Nilai kedua atau alamat kedua berarti indeks ke 1. Nilai ke N. Selanjutnya ada alamat ke N dan ada yang namanya indeks ke N. Berarti untuk ke indeks ke N berarti N-1. Oke, ada nilai elemen array dan alamat elemen array yang dimulai dari 1. Selanjutnya indeks elemen array yang dimulai dari 0. Oke. Contoh untuk yang deklarasi array yang array dimensi 1. Kita bisa menggunakan contohnya dim spasi nama arraynya kalau kita ingin deklarasikan menggunakan local variable. Dim selanjutnya nama arraynya apa, selanjutnya elemen. S tipe data, hampir sama. Cuman bedanya ada elemen arraynya. Elemen array selalu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Keterangan, nama array, nama dari variabel array yang dideklarasikan. Selanjutnya elemen, nilai elemen yang diberikan untuk array dimensi 1. Oke, contoh deklarasinya seperti yang ada di depan ini. Untuk array dimensi 1, contoh deklarasikan suatu array yang berdimensi 1 bernama buah dengan indeks 3. Berarti kode programnya seperti yang ada di depan ini. Untuk deklarasi variabelnya, dim spasi nama variabelnya buah, selanjutnya elemen arraynya saya akan berikan 3, string. Tipe datanya string. Keterangannya deklarasi array seperti ini menyebabkan variabel array buah mampu menampung 4 data dengan indeks 0 sampai dengan 3.
buah ke, contohnya indeks ke 0, selanjutnya indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga. Oke, berarti ada 4 variabel yang nantinya ada 4 data yang nantinya akan ditampung di elemen array tersebut. Oke, tentang array dimensi 1, pendeklarasian array juga dapat dilakukan dengan cara lain, seperti contohnya dim, bilangan as integer, buka kurung, tutup kurung, bilangan sama dengan new integer. Atau kita bisa menggunakan seperti ini. Berarti kalau seperti ini kan 2 kali. Bilangan dim spasi nama variabelnya s tiba datanya. Selanjutnya bilangan sama dengan new integer. Integer buka kurung tutup kurung. Ini yang bisa kita gunakan. Oke, tanda buka kurung kurawal digunakan untuk mengisikan nilai dari variabel array yang dideklarasikan sebelumnya. Beberapa variabel array dapat dideklarasikan secara bersama-sama asalkan mempunyai tipe data yang sama. Ini kalau berbicara tentang array. Contoh, dim, harga, selanjutnya jumlah, total, sama-sama mempunyai tipe data single contohnya. Oke, berarti kalau seumpamanya lebih dari ada beberapa elemen, ada beberapa array yang mempunyai tipe data yang sama, kita bisa deklarasikan jadi satu pun sebenarnya tidak ada masalah. Contoh, saya akan membuat aplikasi seperti ini untuk menu makanan, selanjutnya nanti pada saat klik daftar makan, tambah daftar nanti akan muncul. Alur dari aplikasi ketika form dijalankan, isian combo box masih kosong. Ketika ketika diklik button tambah daftar akan muncul teks menu makanan di combo box. Selanjutnya klik combo box akan muncul menu makanan yang bisa dipilih. Oke, kurang lebih nanti seperti ini. Jadi kita nggak ngisi contohnya combo box di sini di item, di properties item, tapi kita menggunakan konsep yang ada di array. Oke, kita coba buat aplikasinya menggunakan Visual Studio. Kita buka, kita buat file baru atau kita buat form baru, add Windows Form. Oke, kurang lebih seperti ini. Form ke-30, array. Oke. Selanjutnya, contoh, saya akan buat di sini menu makanan. Menu makanan. Menu makanan. Oke, berikutnya saya menggunakan objek combo box di sini. Berikutnya saya gunakan 2 button. Button yang pertama dan button kedua. Button pertama untuk tambah daftar, contohnya tambah daftar. Berikutnya button kedua berarti keluar dari aplikasi, keluar. Oke, selanjutnya name-nya saya rubah, BT keluar. Selanjutnya ada BT tambah. Berarti ini tambah daftar. Oke, seperti ini. Berikutnya, sekarang kita tinggal fokus di source code-nya. Tinggal kita fokus di source code-nya. Untuk keluar, kita bisa gunakan source code yang sudah ada sebelumnya. Oke, seperti ini. Jadi tinggal kita fokus ke tambah daftar. Tadi kalau dilihat dari alur dari aplikasinya, ketika form dijalankan, isian combo box masih kosong. Baru selanjutnya ketika diklik tambah daftar, akan muncul teks menu makanan di combo box. Selanjutnya kalian klik combo box, akan muncul menu makanan yang bisa dipilih. Oke, berarti kita fokus ke objek tambah daftar. Double klik. Kita buat variabel baru dengan nama untuk yang array-nya dim, contohnya makanan, contohnya makanan string. Cuman saya akan buat dalam bentuk variabel menggunakan array. Elemennya 3. Contoh seperti ini. Selanjutnya baru saya akan isi makanan. Selanjutnya indeksnya ya, makanan 0, indeks berapa, isinya contohnya nasi goreng. Oke. Berarti jangan lupa indeksnya kita isi mulai dari 0. Selanjutnya variabel berikutnya tinggal saya isi di sini indeks kedua, indeks ke-1, kedua, dan terakhir ke-3. Setelah nasi goreng, contohnya ayam goreng, nasi goreng,
ayam goreng contohnya. Ayam goreng, selanjutnya nasi rames. Nasi rames. Berikutnya gado-gado. Gado-gado. Oke, berikutnya kita bisa menggunakan contohnya perulangan for each. Seperti ini. Berarti variabelnya for each element, contohnya elemen for each element a string, dia minta variabelnya oke, seperti ini, in makanan contohnya. Oke, baru kita buat mau ngambil dari akan ditampilkan di mana combo box 1 dot text. Nanti akan saya tampilkan combo box dot item dot add. Oke, baru nanti akan saya panggil contohnya elemen. Oke. Selanjutnya next baru saya tampilkan contohnya combo box 1 dot tag sama dengan nanti akan saya tampilkan contohnya menu makanan. Oke, kurang lebih seperti ini source code-nya. Baru tinggal kita coba running, cuman sebelumnya kita rubah propertiesnya, startup form-nya kita ganti ke form 30, baru kita running. Baru kita running. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ketika dijalankan isian di combo box nasi kosong, selanjutnya ketika klik tambah daftar, nanti akan muncul menu makanan. Ketika saya klik, nanti akan muncul daftar makanan. Ada nasi goreng, ayam goreng, nasi rames, dan gado-gado. Sesuai dengan variabel array dan sesuai dengan index array yang sudah saya isi di source code-nya. Oke, ini kurang lebih untuk yang latihan pertama. Oke, berikutnya ada latihan berikutnya. Ada array dimensi 1 contohnya. Kurang lebih latihan kedua seperti yang ada di depan ini, program array 1 dimensi. Nanti untuk nama saya input, selanjutnya saya tambahin list view. List view di sini, objek list view yang nantinya akan ditampung untuk digunakan untuk menampung nama-nama yang saya akan daftarkan di sini. Ketika form dijalankan, kolom nama akan muncul di list view. Jadi pada waktu dijalankan, nanti kolom nama di sini akan muncul di list view. Jadi kayak muncul tabel di sini. Berikut nama yang ada di tabel tersebut. Jadi form load berarti. Nama di input, kemudian klik tambah. Otomatis akan tersimpan di objek list view. Kurang lebih seperti ini. Saya isi nama di sini, klik tambah. Otomatis nanti akan muncul di objek list view-nya. Seperti apa aplikasinya? Kurang lebih seperti ini nih aplikasinya. Oke, untuk latihan yang kedua. Untuk latihan kedua, kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Program array 1 dimensi. Nama, contohnya nama siswa atau nama mahasiswa contohnya. Saya tambahin di sini nama. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Ini kurang lebih tampilan aplikasinya seperti ini. Contohnya nama mahasiswa. Oke, seperti ini. Jadi pada saat form load. Nah, jadi list view yang kita panggil adalah list view. Selanjutnya saya panggil view detail. Selanjutnya nanti akan saya tampilkan contohnya nama mahasiswa. Kolomnya contohnya saya berikan kolom untuk lebarnya contohnya width-nya contohnya 115. Selanjutnya grid line-nya jangan lupa dibuat true. Oke, berikutnya untuk keluar sama. Nah, selanjutnya sekarang untuk yang tambah. Untuk yang tambah nanti kita bisa menggunakan konsep array. Dim selanjutnya nama string contohnya. Selanjutnya nama sama dengan saya ambil karena saya akan ngambil dari objek textbox 1.text. Baru selanjutnya saya buat variabel dengan nama list as new list item.
Selanjutnya list di sini saya ngambil dari list item, tapi nanti saya akan tambahin terus. Selanjutnya textbox1.text sama dengan kosong dan seterusnya. Jadi pada waktu dijalankan kurang lebih seperti ini nih. Berarti form ke-28. Oke. Kurang lebih nanti pada waktu di running aplikasinya seperti ini. Ini contoh implementasinya kalau saya menggunakan array. Nama mahasiswanya contohnya saya input Wahyu Budi Santoso. Pada saat saya klik tambah nanti akan muncul di sini. Selanjutnya saya input lagi Aryo Tanjung Kusumo. Oke. Add lagi. Selanjutnya saya input lagi contohnya Rudi Prasetyo. Prasetyo. Oke. Saya klik tambah nanti akan muncul. Oke, ini kurang lebih tampilan aplikasi kalau kita menggunakan konsep dari array dimensi 1. Oke, berikutnya kita fokus untuk latihan berikutnya. Untuk latihan berikutnya, latihan ketiga, hampir sama sih konsepnya seperti tadi, cuma saya tambahin NIM, nama, dan alamat. Pada saat disimpan nanti akan muncul di sini. Cuman untuk NIM, nama, dan alamat, NIM di sini nanti saya buat secara otomatis. Kayak kurang lebih source code-nya seperti ini. Untuk yang keluar sama, selanjutnya form load-nya. Hampir sama seperti tadi. List grid view, menampilkan grid atau garis tabel untuk list view. Saya buat terus, selanjutnya list view, view detail, akan saya tampilkan. Selanjutnya menambah header untuk kolom di list view. Berarti nambah judul, nambah kolom di list view. List view 1.column. Add, yang pertama adalah name, yang kedua nama, yang ketiga alamat. Selanjutnya textbox1.text sama dengan 1. Oke, jadi langsung saya tambahkan 1. Selanjutnya textbox1.focus. Selanjutnya untuk yang button simpannya, kita buat dimensi untuk array. Kita buat variabel array, variabel dengan nama ARR, jumlahnya ada 3 yang nantinya akan saya tampilkan di sini, di mana ada name, nama, dan alamat. Selanjutnya ARR1 di sini saya ambil dari textbox 1, AR2 saya ambil dari textbox 2, AR3 saya ambil dari textbox 3 dan seterusnya. Baru selanjutnya membuat list view itemnya. Terus nanti untuk textbox 1.text saya akan tambahin plus 1 setelah menjalankan yang berikutnya. Jadi kurang lebih nanti tampilannya seperti yang ada di depan ini. Berikutnya ada kasus 1. Kasus 1 contohnya untuk penyelesaian kasus 1, contoh seperti yang ada di depan ini, contohnya saya akan membuat aplikasi dengan menggunakan konsep array dimensi 1 untuk menginput kode barang, nama barang, satuan barang, dan harga. Oke, baru selanjutnya setelah saya input kode barang, nama barang, satuan, dan harga satuan, nanti pada saat saya klik tambah akan masuk ke list view ini. Seperti apa tampilannya, seperti apa aplikasinya, hampir sama seperti yang sebelumnya. Jadi pada saat form load saya tampilkan grid atau garis tabel yang ada di list view, berikut kolom di list view, yaitu kode barang, nama barang, satuan, dan harga. Oke, selanjutnya saya buat otomatis untuk textbox 1.text isinya 1 dan nantinya akan fokus di textbox 1. Untuk keluar sama. Selanjutnya untuk yang tambah konsepnya sama seperti tadi. Ada 4 kolom yang nantinya akan kita buat. Saya buat array dengan menggunakan 4 kolom 4 di sini, berarti array 1, array 2, dan array 3, dan array 4, di mana diambil dari textbox 1.text sampai textbox 1.4. Baru selanjutnya membuat list view-nya. List view baru nanti kita buat item list view, item.arr1-nya. Oke, baru nanti tinggal kita buat kita definisikan untuk yang list item 2 diambil dari sub item dari array indeks kedua, array indeks ketiga, dan array indeks keempat. Nanti kurang lebih tampilan aplikasinya seperti ini. Saya jalankan conform ke 29, selanjutnya saya running. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk kode barang nanti otomatis akan ada di angka 1. Selanjutnya nama barangnya contohnya buku tulis contohnya. Berikutnya satuan barangnya unit, contohnya harganya 5.000. Saya klik tambah, nanti akan muncul di sini.
akan muncul di list view-nya. Selanjutnya yang kedua, nama barangnya contohnya pensil. Nah, satuannya unit contohnya atau piece contohnya piece. Harganya 2.000 contohnya tambah. Oke, yang ketiga contohnya saya input contohnya pulpen. Satuan barangannya piece contohnya harganya 4.000 tambah. Oke, ini kurang lebih untuk studi kasus array satu dimensi untuk kasus yang pertama. Oke, demikian penjelasan dari materi ini yang membahas tentang di mana materi pertemuan ini saya bahas tentang array yang sudah saya bahas tentang kenapa harus ada array, konsep array dimensi 1. Berikut contoh aplikasi menggunakan array dimensi 1. Berikut pembahasan studi kasus pertama dengan menggunakan array dimensi 1. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.